Saya duga selama ini bahwa justru amanah ini hanyalah tangan kanan dari seorang Yusuf Mansur. Justru Yusuf Mansur di sini yang menjadi mastermind, otak, pelaku utamanya di balik layar. Karena kalau memang dia tidak terlibat dalam masalah ini, kenapa ketika para investor mengancam akan memviralkan ini, justru Yusuf Mansur yang paling ketakutan gitu. Justru Yusuf Mansur yang memanggil mereka, seolah-olah ingin membungkam mereka dengan lagi-lagi janji manisnya lah, apalagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid. Korban baru investasi rumah Kaisa Al-Mansur berharap polisi ungkap peranan Yusuf Mansur. Ini sudah kami bahas dari awal kemunculan kasus perumahan Kaisa Al-Mansur ini yang kemudian bermasalah hari ini, teman-teman. Ya, saya yang menjadi tanda tanya sampai hari ini, kenapa namanya perumahan Kaisa Al-Mansur gitu? Kenapa ada Al-Mansurnya? Kan teman-teman tahu, nama Jam'an Nur Hoti Mansur itu ada Mansurnya, ada unsur Mansurnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang menjadi tanda tanya terbesar saya juga yang sampai hari ini adalah mengapa Yusuf Mansur yang katanya tidak ada terlibat di sana tiba-tiba muncul dan kemudian menyatakan akan men-take over masalah tersebut. Yang mana seperti saya sudah sering bahas sebelumnya bahwa Yusuf Mansur ini punya masalah investasi juga di tempat lain. Kok mau-maunya, kok tiba-tiba ujuk-ujuk muncul dan mau men-take over masalah orang lain. Tentu ini menjadi hal yang janggal, teman-teman. Yang kemudian saya sangat menduga kuat bahwa kemungkinan besar Yusuf Mansur justru punya peranan besar dalam masalah atau investasi yang bermasalah dalam perumahan Kaisa Al-Mansur ini, teman-teman. Mari kita simak video dari Thaibah TV, yaitu channel dari Pak Darso Arif Bakuama, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Thaibah TV pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024. Kali ini saya kembali untuk yang kesekian kalinya mau memberitakan soal perkembangan investasi perumahan di Cipondoh, Tangerang yang dilakukan oleh CV Kaisa Al-Mansur dan direkturnya Haji Amanah atau Arab yang diduga ini adalah bagian daripada penipuan. Video saya terakhir soal masalah ini berjudul Yusuf Mansur takut dilaporkan, modus Kaisa Al-Mansur mirip batubara JBN. Saudara-saudara, belum lagi selesai 22 orang diambil keterangannya oleh penyidik di Polda Metro Jaya soal dugaan penipuan investasi perumahan ini. Kemarin hari Ahad tanggal 25 Februari 2024 muncul lagi 8 orang yang kepada kami mereka mengaku bahwa mereka juga adalah korban dari investasi rumah Kaisa Al-Mansur. Lagi-lagi mereka terus menyebutkan nama Jam'an Nur Hoti Mansur atau Yusuf Mansur yang harus mengembalikan uang muka yang sudah mereka setorkan. Rata-rata mereka menyetorkan uang lebih dari 100 juta. Kenapa Yusuf Mansur yang mereka sebut? Karena setelah mereka mengancam untuk memviralkan kasus ini, setelah mereka mengancam akan mau ributkan masalah ini, mereka langsung diundang oleh Yusuf Mansur, berkumpul di tempatnya Yusuf Mansur. Kemudian oleh Yusuf Mansur mereka dilarang untuk meributkan masalah ini, dilarang untuk memviralkan masalah ini, dan Yusuf Mansur mau mengembalikan uang yang sudah mereka setorkan kepada CV Kaisa Al-Mansur. Oke, saya potong, sorry, bentar. Ini yang kemudian menjadi hal yang makin mencurigakan, teman-teman. Kalau memang Yusuf Mansur tidak terlibat, yang seolah-olah dia muncul, yang beberapa video yang membahas tentang Kaisa Al-Mansur, di situ Yusuf Mansur pun dalam pernyataan dia, entah itu yang video, entah itu yang voice note, itu seolah-olah dia tidak terlibat gitu, dengan bahasa-bahasa dia kepada Arab. Dan memang dalam video-video itu seolah-olah limpahan kesalahan ini semua mengarah ke Arab, yang mana Yusuf Mansur muncul sebagai pahlawan yang katanya karena dia juga investor di situ gitu. Namun dengan adanya pernyataan dari Pak
Pak Darso Arif ini yang saya yakin dia punya datanya lengkap, karena beliau adalah sebuah wartawan yang pastinya mematuhi SOP tentunya, mengatakan bahwa ketika para investor mengancam akan memviralkan ini bla 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 bla, kok Yusuf Mansur tiba-tiba memanggil mereka dan mengatakan akan menggantinya asal tidak diviralkan. Ini menjadi tanda tanya besar, teman-teman. Apakah memang Yusuf Mansur justru seperti yang saya duga selama ini, bahwa dia ini justru amanah ini hanyalah tangan kanan dari seorang Yusuf Mansur. Justru Yusuf Mansur di sini yang menjadi mastermind, otak, pelaku utamanya di balik layar. Karena kalau memang dia tidak terlibat dalam masalah ini, kenapa ketika para investor mengancam akan memviralkan ini, justru Yusuf Mansur yang paling ketakutan gitu. Justru Yusuf Mansur yang memanggil mereka, seolah-olah ingin membungkam mereka dengan ya lagi-lagi janji manisnya lah, apalagi langganan Yusuf Mansur itu. Saya bilang kepada teman-teman, saya kasih tahu kepada kalian teman-teman, saudara-saudaraku, para investor, para orang-orang yang kemudian merasa dirugikan, jangan pernah lagi kalian mau dijanjiin sama orang ini tanpa kalian pegang bukti yang kuat. Tanpa kalian pegang bukti yang kuat, yang suatu saat jika kemudian janji itu diingkari oleh Yusuf Mansur, kalian bisa menunjukkan bukti itu, hingga orang ini kemudian bisa dipidanakan kalau memang dia berbohong lagi, teman-teman. Jangan pernah mau diiming-imingi oleh Yusuf Mansur, teman-teman. Jangan pernah mau lagi, karena sejak 2021, sejak saya kemudian mulai membuat konten-konten tentang Yusuf Mansur, sudah ada banyak pernyataan Yusuf Mansur yang tumpang tindih, yang tidak sesuai dengan apa yang kemudian kenyataannya, teman-teman. Janji dia selalu kemudian menjadi omong kosong belaka, teman-teman. Maka sekali lagi saya katakan, ketika kalian kemudian bertemu dengan Yusuf Mansur lalu kemudian mendengar dia berjanji A, I, U, babi, bu dengan segala ceramah dan celoteh dia, tolong untuk kemudian ada bukti gitu. Dari perjanjian kalian harus ada bukti. Jangan sampai kemudian kalian terus-menerus jatuh ke lubang yang sama. Ini bukan lagi sebuah kesalahan kalau terus-menerus jatuh ke lubang yang sama, itu sudah kebodohan, teman-teman. Baik, kita lanjutkan video dari Pak Darso Arif ini, teman-teman. Namun apa lacut saudara-saudara, janji hanya tinggallah janji. Yusuf Mansur memang mengembalikan uang yang sudah mereka sodorkan, tapi itu hanya kurang dari 10% dari yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur. Saking percayanya mereka kepada janji Yusuf Mansur, akhirnya mereka menerbitkan sebuah buku. Buku itu adalah sebuah alat kontrol seberapa banyak uang yang sudah dikembalikan oleh Yusuf Mansur kepada mereka. Tapi lagi-lagi yang hanya Yusuf Mansur berikan adalah janji di atas janji, sampai bertahun-tahun kemudian, lebih dari 1 tahun yang dijanjikan, uang mereka tidak pernah dikembalikan oleh Yusuf Mansur. Saudara-saudara, nanti setelah polisi melakukan penyelidikan, nanti baru kita akan mengerti nanti kenapa CV itu bernama Keisa dan ada Al Mansurnya. Terus kenapa Yusuf Mansur mau kembalikan uang muka yang sudah disetorkan oleh para investor atau para pembeli ini. Terus kenapa pula Haji Amanah atau Arab ini menghilang? Nanti semuanya akan terjawab setelah polisi melakukan sejumlah penyelidikan. Berikut inilah video pertemuan saya, Zeni Mustafa dan Sudaryanto, dengan para korban yang baru muncul pada hari Ahad kemarin. Nanti kepada kita mereka akan menyampaikan apa saja keluhannya dan apa saja harapannya kepada Zeni Mustafa sebagai kuasa hukum yang mereka tunjuk. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dan saya silakan untuk di-share sebanyak mungkin. Kita bertemu pada video yang berikut, masih terkait masalah hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Yusuf Mansur. Terima kasih telah memperhatikan video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang mukanya berapa, Pak? Saya? Ya. Uang muka kemarin itu berapa dia? Ini. Ada 1 juta. Lebih. Berapa tuh, Pak? Sampai ya. Sampai 150-an. 152. Satu saya dulu. Jadi ya. Bayar dia saja. 150 juta ya, Pak?
Iya, itu yang baru diterima ya. Berapa yang baru diterima Pak? Baru dikembalikan itu pasien itu berapa? Itu baru sekitar sedikit lah itu berapa sih? Belum ganti kok 10 juta. Masuk ke 10 juta. Terus yang ini 110 110 juta. Baru diterima kembalian dari Yusuf Mansur ada 10 juta. Belum sampai. Belum sampai ya? Sampai. Mas saya berapa juta Mas? Kalau saya intinya kemarin kan mau ngambil unit. Iya. Untuk Nggak nama satu-satu aja. Enggak, saya kan Ya, saya satu unit ngambil berapa? Terus yang sana berapa? Iya. kalau untuk saya sendiri itu 185. 185. 185 juta. Adanya? Sama sih, DP-nya 185 dengan dijanjikan ukuran rumah 50 meter persegi. Iya. Jadi rumah itu ternyata ditempati oleh orang lain ya Mas? Betul. Ya, kita DP hari ini, Ya. seminggu kemudian kita survei lagi, ya namanya rumah kita kan. Ya. Ternyata udah di DP orang lagi. Masya Allah. Ah, Ditimpa lagi? Ditimpa lagi, dialihkan lagi ke tempat lain. Ya. Begitu lagi. Ya begitu lagi. Ditimpa lagi. Jadi 3 kali. Iya. Saya tuh 3 kali dipindah. Musri datang, Musri. Nggak tahu dia nggak ada. Sama dengan ada juga sama 3 kali. Padahal Seharusnya tadi ya. Jadi kalau berdua ini 390. 390 juta. Kurang lebih 390. Sudah terima pengembalian dari Yusuf Mansur? Ya dibilang sudah, ya sudah. Kemarin waktu kita masih ada istilahnya koordinator kita gitu kan. Mungkin kalau dikalkulasi baru sekitar 15 juta. kurang lebih kayak berdua ya. Kita aja baru kurang 10. Beda-beda. Beda ya? Beda ya, beda. Persentase. Kurang lebih baru 15 lah. Kayaknya lebih dari sana nggak bakal ada. Masnya berapa juta Mas? Kalau saya sih baru masuk 40, cuma nggak lama dari itu kita ada info bahwa perumahan yang itu udah ada garis polisinya, makanya saya langsung ke sana. Ternyata ada masalah, jadi dari situ saya belum masuk lagi. Belum Baru masuk masuk lagi ya? 40 juta ya. Jadi baru 40 juta aja. Baru 40 juta aja. Terus pengembaliannya udah berapa Mas? Total karena melalui persentase, jadi saya baru 2,5. 2,5 juta. Ya. Sekarang punya rumah sama? Ya. Alhamdulillah udah punya. Dia udah punya. Kita yang punya. Oh itu istrinya Pak I ya? Iya. Pak I yang bantu saya pertama. Berapa? Saya fotokopinya aja. Totalnya 212. 212. Nah, Kembalian berapa tuh? Sisanya 198 ya kayaknya. Yang belum. 190 juta lagi yang belum. Iya, kayaknya sih sekitar segituan. Gitu ya. Jadi paling sekitar 14-an ya. Baru kembalinya. Iya ya. Oke. Oke. Bagus teman-teman, semangat ya. Semangat, Pak. Ini di proses lagi nih. Hampir rata-rata DP ini 185. Iya ya. Hampir rata-rata ya. Pak Jadi ini gelombang kedua ya Pak Jadi ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang ya. 6 ya. Udah Gelombang bukan kedua. kedua yang ada Oh, tadi. Musri nggak datang, Mbak? Nggak tahu, enggak kayaknya. Ini gelombang kedua ya Pak Jadi ya. Yang gelombang kedua. Udah nggak ada Pak. Ya makanya Pak Jadi ini akan dibawa ke Polda Metro Jaya lagi Pak. Bawa ke Polda Metro Jaya. Karena kejadiannya kan wilayah hukumnya itu Polres Metro Tangerang. Itu di bawahnya Polda Metro Jaya. Yusuf Mansur itu sesuai dengan komitmen yang kembalikan semua uang muka itu, masalah ini nggak sampai ke polisi ya. Hanya karena dia berkelit dari janji dia sehingga ini sampai ke Jadi itu memang hanya sengaja melindungi Arab. Ketika Arab ini jadi masalah, Yusuf Mansur yang tackle, di Yusuf Mansur berhenti. Waktu itu pun gara-gara menjualnya Ustadz Mansur, kita mau bikin laporan ke Kopi Joni Pak. Oh iya, iya. Saya mau Gibran semua tuh koordinator, akhirnya sampai di sana pun ya ada sempat pengancaman juga gitu karena videonya kan. karena dia ancam mau diviralkan di Kopi Joni itu, makanya dia kumpulkan teman-teman Iya, semua. betul. Udah tenang aja supaya gitu kan. Ya karena kan dia juga kena juga seperti itu. Jadi nanti setelah di polisi baru akan terungkap peran semua itu tambah banyak. Ya, seperti itulah wawancara atau obrol-obrol bincang-bincang pada Arif dengan korban-korban atau investor-investor dari Kaisa Al-Mansur. Sekedar informasi buat teman-teman yang mungkin baru mengetahui tentang kasus Kaisa Al-Mansur ini, yang juga ikut menyeret nama Yusuf Mansur, bahwa mereka ini bukan investor yang menginvestasikan uangnya seperti misalkan untuk aset atau segala macam. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mana ingin memiliki sebuah rumah, dan ini adalah rumah pertama bagi mereka.
ada yang menyetorkan kurang lebih 200 juta, ya ada juga tadi yang saya dengar baru 40 juta, ada yang 100 juta sekian, dan bervariasi teman-teman. Tapi itu untuk intinya duit yang banyak, duit yang tidak sedikit, yang mana dari dugaan terbesar saya bahwa memang Yusuf Mansur terlibat di sini, ini sama mainnya dengan yang lain teman-teman. Dia mengembalikan, dia berjanji mengembalikan uang-uang dari para investor ini, namun yang dia kembalikan itu tidak lebih dari 10% teman-teman, dari total modal atau uang yang disetorkan oleh para investor. Bayangkan dari sekitar 200 juta lebih yang dia balikan paling hanya 15 juta, 20 juta, itu tidak seberapa teman-teman. Dan itu kemudian bertahun-tahun berikutnya tidak ada lagi. Setelah melewati beberapa tahun tidak ada lagi kelanjutannya teman-teman. Kalau memang dicicil progres 10 juta per bulan atau berapapun itu, mungkin tidak masalah juga gitu. Tapi yang menjadi masalah ini dia kembalikan sekitar 5%-nya atau bahkan ada yang cuma 1%-nya. Setelah itu tidak ada lagi itikat untuk mengembalikan teman-teman. Ini yang kemudian menjadi masalah, seolah-olah dia hanya sekedar menahan mulut-mulut, menahan suara dari orang-orang ini agar mereka tidak bersuara ke publik. Seperti itu teman-teman, modusnya seperti itu. Ini kalau saya lihat dari Hotel City, investasi batu bara, Paitren, Kondote Moya Vidi, tabung tanah, semua sama teman-teman. Yang dikembalikan itu tidak langsung utuh atau setengahnya gitu. Kebanyakan tidak lebih dari 10% yang dikembalikan gitu. Yang dikembalikan utuh paling yang investasi 10 juta, 12 juta gitu. Tapi kalau yang udah sampai ratusan juta atau bahkan miliaran, itu tidak akan banyak diterima teman-teman. Tidak akan pernah sampai 10% teman-teman. Dan modus ini sama gitu. Maka makin kesini saya kemudian makin berkesimpulan bahwa kemungkinan besar Yusuf Mansur lah orang atau dalang dibalik kasus mangkraknya investasi perumahan Kiai Sa'al Mansur ini teman-teman. Baik, kita akan terus mengikuti perkembangan dari kasus perumahan Kiai Sa'al Mansur ini, yang mana menurut saya sangat diduga kuat bahwa Yusuf Mansur memang terlibat dalam kasus perumahan investasi Kiai Sa'al Mansur ini. Khalid Al-Walid undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next videos.